Tanggal 14 Desember, saya dan 2 kawan dari Jakarta berangkat naik kereta dari stasiun Pasar Senen ke stasiun Solo Jebres. Kami bertiga berniat mengunjungi gunung yang ada di antara timur dan tengah Pulau Jawa. Awalnya kami cuma bertiga, tapi di kereta ketemu beberapa kawan pendaki yang mau ke Gunung Lawu juga. Mereka berjumlah 6 orang. Jam 20.00, akhirnya kami sampai di stasiun Solo Jebres. Setelah istirahat dan berbincang, kami sepakat menyewa mobil yang ada di stasiun Solo Jebres untuk ke Basecamp Lawu, Basecamp Cemoro Sewu. Sampai Basecamp, kami dan kawan yang lain langsung istirahat agar bisa recovery untuk perjalanan esok hari. Sebelum kami mulai trekking, ternyata kawan yang bertemu kami di kereta menemui kendala, karena logistik ada di salah satu kawan yang belum sampai di base camp. Akhirnya setelah diskusi, kita hanya bertiga yang naik, formasi semula dari Jakarta. Sebelum kami berjalan, saya bertemu satu orang lagi dari Jogja, dan akhirnya orang itu yang ikut sama kami. Jadinya kami berempat berangkat dari base camp. Awalnya biasa-biasa aja selama pendakian, hingga kami sampai di Sendang Derajat. Sendang Derajat adalah salah satu mata air yang ada di Gunung Lawu. Meskipun berada di puncak gunung, mata airnya tidak pernah habis atau kering, walaupun diambil terus-menerus. Air sendang ini dipercaya dapat memberikan keajaiban bagi orang yang meminumnya. Mau percaya atau tidak, kami harus tetap menghormatinya. Juga terdapat bangunan yang berupa bilik-bilik untuk mandi, karena para peziarah disarankan untuk menyiram badannya dengan air sendang ini dalam hitungan ganjil. Konon dengan mandi di Sendang Derajat, maka derajat atau pangkat. Setelah istirahat dan berdiskusi singkat, Ucup kawan kami dari Jogja memutuskan untuk jalan terlebih dahulu agar bisa membuka tenda. Sementara kami bertiga masih packing agar berat di carrier berkurang sambil isi air. Singkat cerita, tibalah kami bertiga di persimpangan jalan antara Kemboyem atau Hargodalem dan ke puncak Gunung Lawu. Kami yang seharusnya mengikuti jalan ke kanan untuk sampai ke Warung Boyem, entah kenapa malah memilih jalan naik ke puncak Gunung Lawu. Sampai akhirnya kami bertiga sadar kalau ini bukan jalan ke Warung Boyem. Dan kami sampai di puncak Gunung Lawu Hargodumilah. Di jam yang menunjukkan pukul 5:30 sore dengan keadaan yang sudah sangat gelap. Kami memutuskan untuk langsung turun tanpa berpikir panjang. Dan di perjalanan turun, kami bertiga mengalami kejadian yang sedikit di luar nalar. Kami mendengar seseorang, entah laki-laki atau perempuan, seperti sedang mengetuk-ketuk kayu atau sedang membetulkan rumah. Kami terus mengikuti jalan turun sambil mendengar suara itu. Kami sama sekali tidak memiliki senter, karena semua senter ada di carrier yang dibawa kawan kami dari Jogja. Sampai akhirnya kami agak turun ke bawah dan menemukan rumah. Awalnya kami tidak tahu itu rumah apa. Rumah kuno yang masih sangat terawat dan rapi. Saat kami ingin melewati dan sekedar istirahat di rumah itu, tiba-tiba ada seorang laki-laki tua yang berkata, "Mau kemana, Mas?" Dengan halus laki-laki tua itu bertanya. Saya dengan kaget langsung mengatakan, "Saya lagi cari warung Boim, Mbah. Soalnya teman saya ada di sana bawa tenda. Kita nggak bawa apa-apa." Laki-laki tua itu bilang, "Kalau Boim turun lagi, lurus terus ke bawah. Nanti ketemu orang banyak. Tapi jangan terlalu malam sampainya ya."
Saya dan kedua kawan pun berterima kasih dan langsung melanjutkan perjalanan. Setelah jalan sekitar 30 menit, kami kembali menemukan rumah tua itu. Dan kali ini kami tidak menemukan laki-laki tua yang tadi ada di tempat tersebut. Dengan perasaan campur aduk, kami terus berjalan melewati kabut yang semakin tebal. Sampai akhirnya, kami bertiga bertemu beberapa pendaki dan bersama-sama menuju ke warung Boyem. Selama di puncak Gunung Lawu, semuanya berjalan dengan normal. Tibalah saat kita harus turun gunung. Setelah pamit ke Boyem dan warga yang ada di sana, Boyem bilang, "Hati-hati, pikiran jangan kosong ya." Saya belum paham apa maksud Boyem. Saya cuma mengiyakan omongannya. Singkat cerita, kami tiba lagi di Sendang Derajat untuk sekedar mengisi perut sebelum perjalanan turun yang panjang. Di sini ada kejadian yang sangat aneh. Satu kawan saya bernama Mak menemukan uang Rp5.000 di tempat orang sana biasa berziarah, persis di samping sumur Sendang Derajat. Kawan saya mengambil uang tersebut dan ingin memberikan ke salah satu anak dari penjaga warung di Sendang Derajat. Tapi seketika anak itu menolak dan dia langsung berbicara memakai bahasa Jawa yang sangat halus. Saya benar-benar lupa apa yang dia katakan. Kami bertiga tidak mengerti bahasa Jawa, tapi saya ingat ada Ucup yang bisa berbahasa Jawa karena dia orang Jogja. Saya panggil Ucup untuk menerjemahkan, dan ketika anak kecil itu menjelaskan, wajah Ucup seketika langsung berbeda. Akhirnya kami bertanya, "Ada apa?" Ucup bilang, "Kata anak ini kalau mau uangnya, bilang dulu sama yang ada di dalam sana." Kami tidak tahu itu siapa, karena benar-benar tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Karena kejadian itu, kami langsung bergegas meninggalkan Sendang Derajat untuk turun. Anehnya, sebelum kami sampai base camp, tiba-tiba saja hidung saya mengeluarkan darah yang lumayan banyak. Sangat aneh, padahal saya sendiri tidak merasakan apa-apa. Bahkan merasakan pusing pun sama sekali tidak. Saya langsung berhenti dan membersihkan darah itu menggunakan tisu. Sampai base camp, kami sebenarnya ingin langsung cerita, tapi karena sudah terlalu capek, kami memutuskan untuk bercerita kalau kami sudah istirahat. Malamnya, saya memberanikan diri untuk bercerita kepada seseorang yang sedang bertugas di base camp tersebut. Awalnya saya bercerita soal saya yang sampai di puncak Gunung Lawu jam 5:30. Dia sangat kaget saat saya bercerita hal itu. Dia langsung melihat saya dari atas sampai bawah dan berkata, "Kamu gak apa-apa? Gak ada kejadian apa-apa?" Ya ampun mas, kalau sudah jam 5 ke bawah, itu disarankan jangan naik ke puncak Lawu Gusti. Saya sangat kaget mendengarnya. Ketika saya ingin bertanya, "Kenapa?" Dia hanya bilang, "Pokoknya jangan, takut terjadi hal yang tidak diinginkan." Setelahnya, saya lanjut cerita bahwa saya bertemu dengan laki-laki tua di sebuah rumah kuno. Dan kali ini, dia benar-benar kaget dan langsung bertanya, "Di mana?" "Di Petilasan." "Itu bukan rumah, itu tempat Eyang Lawu." "Itu kamu di Hargodalem, tempat Muskwa Prabu Wijaya." Seketika saya langsung panik dan takut terjadi apa-apa meskipun sudah di bawah. Lalu penjaga base camp itu berkata, "Kalau niat kamu baik, kamu pasti ditolong. Tapi kalau niat kamu dari awal udah jelek,
kamu mungkin gak dipulangin. Saya langsung merinding saat dia berkata seperti itu. Lalu saya lanjut cerita bahwa saya dan kawan menemukan uang Rp5.000 di sendang derajat. Penjaga itu berkata, "Gak kamu ambil kan? Biasanya itu uang tumbal. Siapa yang ngambil uang itu? Bisa jadi dia tumbalnya. Tapi boleh percaya atau enggak lo ya." Setelah panjang bercerita, kami dan para pendaki yang lain langsung beristirahat untuk pulang esok hari. Dan Ucup kawan kami dari Jogja juga pamit untuk pulang terlebih dahulu. Esoknya kami menuju stasiun. Saya berpisah dengan dua kawan yang lain karena harus ke Yogyakarta untuk menemui kerabat di sana. Sampai Yogyakarta, saya bercerita tentang apa yang saya alami di Gunung Lawu. Saat saya ingin memberitahu dan menunjukkan tisu bekas darah yang saya simpan, saya benar-benar kaget. Tiba-tiba saja, tisu itu sama sekali tidak ada darah yang membekas. Padahal tisu itu yang saya gunakan untuk membersihkan darah yang keluar dari hidung saya. Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.